Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Insyaallah pada pagi ini kita akan berpindah materi dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, karena kita berharap dan memohon kepada Allah bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena ibadah itu harus didasarkan pada dua dasar, yaitu ikhlas dan mutaba'ah dan ilmu. Maka kita menjadikan ibadah puasa itu sebagai amal soleh apabila didasarkan pada ilmu dan ikhlas karena Allah. Di tadi malam itu membahas kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Majalis Syahri Ramadan, majelis-majelisnya beliau di bulan Ramadan. Itu bagus sekali, maka diusahakan antum bisa mengikuti itu, walaupun mungkin lewat media atau medsosnya, bisa dilihat di YouTube-nya. Tapi kajian beliau Masya Allah sangat bagus sekali. Demikian juga di sini kitab beliau ini mukhtasar hadis-hadis tentang Ramadan. Mukhtasar artinya ringkasan hadis-hadis tentang Ramadan yang dikumpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, kita langsung masuk di al-haditsul awwalu, hadis yang pertama. Fi wujubis siyami, tentang wajibnya puasa, wa syai'in min hikamihi. Hadis pertama menerangkan hukum atau dalil wajibnya puasa dan beberapa hikmah dari puasa. Karena di Ahlus Sunnah itu meyakini bahwa syariat Allah itu disertai dengan hikmah. Berbeda dengan pemahaman Ahlul Ahwa, orang-orang yang menyimpang mengatakan bahwa syariat Allah itu bersih dari hikmah. Jadi kita menjalankan sholat misalnya, kita tidak tahu hikmahnya, nggak perlu bahas hikmahnya, dan tidak ada hikmahnya. Nah, sementara Ahlus Sunnah meyakini bahwa syariat Allah itu banyak atau diliputi dengan hikmah. Ada orang yang tahu, ada yang tidak. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, haji mengunjungi al-bait. Wa shaumi ramadana, dan yang kelima puasa bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Fil hadisi, di dalam hadis ini kata beliau,
Dalilun merupakan dalil ala wujubi saumi Ramadan. Dalil wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu min arkanil Islam, bahwa Ramadan itu termasuk dari rukun Islam. Rukun diartikan tonggak atau penyangga Islam. Wa mabanihi al-idham, termasuk pembangun atau pondasi dari Islam yang sangat besar. Itu diantaranya puasa. Faradahullahu ta'ala ala ibadihi, Allah fardukan puasa itu kepada hambanya, baik dulu maupun sekarang dan seterusnya. Lihikamin azimatin, karena hikmah yang sangat agung. Nah ini, bahwa syariat puasa pun ada hikmah yang sangat agung. Hikmah diartikan apa? Maksud, ya, tujuan, rahasia. Wa asrarin, kalau asrar ini rahasia. Bahiratin, yang sangat jelas. Alimaha man alimaha, akan mengerti orang yang mengerti tentang hikmahnya. Maka nanti dibahas tentang sebagian hikmahnya. Makanya beliau tadi kasih judul wasyai'in, sebagian dari hikmahnya, karena tidak ada batasan. Wajahilaha man jahilaha, dan orang tidak akan mengerti tentang hikmah puasa orang yang tidak mengerti. Famin hikamis siyam, maka di antara hikmah puasa, wa asrarihi, dan rahasia puasa, annahu ibadun lillahi ta'ala, wa annahu ibadatun lillahi ta'ala, bahwa puasa itu merupakan ibadah kepada Allah. Yataqarrabul abdu fiha, hamba mendekatkan diri di bulan puasa ila rabbihi, mendekatkan diri kepada Allah, bitarki ma yuhibbu, dengan cara meninggalkan apa yang disukai, wayastahi dan yang dia sukai, ya, ini dicintai, ini selera yang paling dia sukai, syahwat ini, syahid. Nah, jadi dengan cara menahan nafsu, menahan apa yang dia sukai, beribadah dengannya. Ini definisi yang paling bagus di kalangan para ulama tentang definisi puasa. Kalau sekedar menahan nafsu, menahan makan misalnya, menahan minum, menahan jima, itu belum masuk ke definisi puasa, karena harus disertai dengan ini, yata'abbadu. Kalau di sini yataqarrabu, ta'atan li rabbihi, dalam rangka taat kepada Rabbnya. Dia tahan nafsunya dalam rangka taat kepada Rabbnya. Wamtisalan li amrihi, dan dalam rangka menjalankan perintahnya. Nah, tidak sekedar kebiasaan atau karena diet misalnya, atau karena dalam rangka jaga kesehatan badan misalnya. Tidak sebatas itu, tidak sependek itu, tapi harus ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa kamu puasa? Karena ini diperintah oleh Allah, maka saya harus taat, karena kita ini hamba, begitu. Wa yadharu bidzalika sidqu imanihi, maka akan nampak dengan itu, dengan meninggalkan apa yang dia cintai tadi, kebenaran imannya. Orang-orang yang mengaku iman akan nampak keimanannya dengan ini, dengan puasa.
wa kamalu ubudiyatihi lillah, dan akan nampak kesempurnaan ibadahnya kepada Allah. Wa quwwatu mahabbatihi lahu, dan semakin nampak kekuatan kecintaannya kepada Allah. Puasa walaupun itu tidak enak, ya puasa itu kan tidak enak menurut nafsu, tapi karena itu syariat Allah maka dijalani dengan penuh kecintaan. Bahkan sebagian ulama menaikkan dari cinta kepada yang lebih tinggi, yaitu ridho kepada syariat puasa walaupun itu tidak enak. Nah, sehingga ada sebagian ulama membedakan apa bedanya cinta dan ridho. Kalau cinta itu masih orang itu merasakan tidak enaknya, seperti puasa ya, kalau di sini tidak enaknya itu merasakan. Beda dengan ridho. Kalau ridho itu tidak merasakan. Itu diantara ulama menjelaskan apa bedanya ridho sama cinta. Tapi yang sahih bahwa ridho pun itu merasakan, ya. Kita puasa kan merasa lemes, kepingin ini, kepingin itu yang disukai oleh nafsu. Itu ditahan dalam rangka taat kepada Allah. Wa rajaihi ma indahu, dan dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Nah, li'annahu alima, karena orang yang puasa itu tahu, anna ridho maulahu, bahwa keridhaan Allah itu fi tarki syahawatihi. Keridhaan Allah itu di bulan Ramadan itu adalah dengan meninggalkan dorongan syahwatnya. Nah, faqaddama ridho maulahu, maka dia utamakan atau dia dahulukan keridhaan Allah ala hawahu, dibanding keridhaannya nafsunya. Karena walaupun Ramadan ada masih nafsu, tapi dia tahan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka ibadah. Nah, walihada, dari ini fa inna katsiran minal mu'minin, dari itu bahwa kebanyakan orang-orang beriman, lau duriba, kalau dipukul, au bisa, atau ditahan, ala an yuftiru yauman, untuk mau berbuka sehari min Ramadan bila udrin, tanpa udur, lam yaf'al, dia tidak akan mau melakukan, karena dia tahu tentang apa tujuannya. Karena ini membahas tentang apa tadi? Hikmah dan tentang rahasia dari puasa. Kalau ngerti rahasianya, sudah tak bayar sekian juta asalkan mau berbuka di bulan Ramadan. Buka, tapi tanpa udzur. Nah, kalau ada udzur ya boleh. Dan kalau ada udzur, tidak akan ada orang mau membayari ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min hikamis siyami, di antara hikmah puasa, annahu sababut taqwa, bahwa puasa itu sebab ketakwaan. Nah, takwa itu diterangkan oleh Talqin Ibnu Habib, nah, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan takwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas ilmu. Menjalankan perintah-perintah tapi harus di atas ilmu.
dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ala nurin minallah, dengan ilmu juga. Bukan hanya sekedar menjalankan, bukan hanya sekedar meninggalkan. Itu makna takwa. Atau yang ma'ruf kita ketahui, kita sering dengar takwa itu berasal dari kata wikoyah, ittaqo. Wikoyah artinya penjagaan atau benteng atau perlindungan. Bertakwa artinya melindungi diri, membentengi diri dari murka Allah, baik di dunia maupun akhirat, dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu makna takwa. Ini diperoleh dengan cara tadi, puasa. Wa tazkiyatun nafsi, puasa diantara hikmahnya dalam rangka tazkiyah. Tazkiyah artinya berkembang. Dari kata zaka itu maknanya nama. Nah, misalnya orang bertanam, bercocok tanam, supaya tanamannya itu bisa berkembang bagus, itu ditasfiyah dulu, dibersihkan dulu virus-virusnya. Nah, hama-hama, wereng-werengnya dibersihkan, tikus dibersihkan, baru dipupuk. Itu tazkiyah, caranya seperti itu. Maka di sini diharapkan jiwa itu semakin bagus, berkembang. Apakah jiwa itu memang berkembang? Iya, jiwa itu bermacam-macam. Kalau di Al-Quran ada 3. Ada jiwa yang jelek sekali, yang disebut dengan ammarah bisu. Kemudian meningkat lagi kalau diperbaiki itu menjadi lawwamah. Kemudian diperbaiki lagi itu bisa menjadi mutmainnah, nafsu mutmainnah. Dan itu nafsu yang terbaik, nafsu karim. Nah, kalau di kitab lain Al-Imam Ibnul Qayyim membagi 2 saja, yaitu karim, laim. Karim itu nafsu yang mulia, yang bagus. Di antara sifatnya, orang yang jiwanya mulia itu semangatnya itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia penasaran sekali, dia ingin sekali mendapatkan ilmu perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu yang menjadi isi dari pikirannya dan upayanya. Dan dia sabar untuk memperolehnya. Kesabarannya itu dicurahkan untuk mendapatkan itu. Bagaimana saya supaya hidup ini dicintai dan diridhai oleh Allah, selamat. Beda dengan nafsu yang kedua, yaitu nafsu laim. Nafsu laim itu lawannya dari karim. Enggak ada semangat untuk ngaji, itu enggak ada. Semangat untuk ibadah itu kecil. Kecil. Kalau persenan mungkin 10% dari yang 90%. Lawannya yang karim. Nah, maka yang laim ini memang susah orangnya. Diajak ngaji, dikasih jadwal, ada saja alasan. Na'udzubillah, itu tanda orang yang ditakdirkan jelek. Karena Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka di antara fungsi puasa tadi untuk gembleng, ya, mentazkiyah dari nafsu yang jelek, asalnya ikhlas ya, ikhlas, kemudian dalam rangka tadi menjalankan perintah Allah itu bagus, memperbagus. Nah, bi ta'atillahi fima umira, memperbagus nafsu dengan cara taat kepada Allah. Maka ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu di antara hikmahnya itu dalam rangka memperbaiki nafsu. Tapi itu tadi bukan hanya adat gitu loh. Bukan hanya biasa karena dengar azan secara otomatis badannya gerak ke masjid. Tidak cukup seperti itu, tidak cukup. Harus niat menjalankan perintah, ini perintah Allah, muncul keagungannya di dalam hati. Wal intihau amanaha,
dan dalam rangka untuk menghentikan dari apa yang dilarang oleh Allah. Tapi susah juga kalau orang itu tidak mengerti dari apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang diperintah. Maka mutlak orang itu bisa bertakwa apabila berilmu. Nah, karena agama bukan dari akal manusia, bukan hasil dari rapat, bukan hasil dari seminar, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, rasul para malaikat, dan kemudian rasul manusia Nabi Muhammad SAW. Itu agama Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, inna dina innama ja'a min kibalillah. Agama ini datangnya dari sisi Allah. Lam yudha ala ukur rijal wa araihim. Tidak datang dari pendapat-pendapat manusia, para tokoh, juru pikir, tidak dari sana. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dikatakan ilmu itu kalau ada sanad sampai ke Rasul. Kalau nggak ada sanadnya, hanya dari pendapat-pendapatnya, wa ma siwa dzaka, kata beliau, wiswasus syayatin, itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Nah, maka sekali lagi ketakwaan itu harus didasarkan ilmu. Ilmu tentang apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mutlak orang yang ingin bertakwa belajar Al-Quran dan As-Sunnah dengan penuh keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Bukan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan perasaan, barangkali begini, barangkali begini, perasaanku sing enak begini, perasaanku yang bagus seperti ini. Itu bukan agama. Agama itu orangnya duduk di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian diamalkan. Orangnya diem, tidak sama dengan selainnya. Kalau ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, dia berbuat dulu baru cari dalil untuk membenarkan perbuatannya. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada umat terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itu tujuan dari puasa. Wat taqwa, kata beliau, at-taqwa jima'u khairad dunya wal akhirah. Takwa itu merupakan kumpulan dari kebaikan dunia dan akhirat. Maka Allah perintahkan apa? Wasdadu, kata Allah, berbekallah kalian, fa inna khairaz zad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Dengan cara tadi, berilmu dulu kemudian beramal. Wa kullu samratin, setiap buah, min samaratis siyam, dari buah-buah puasa, fahiya nasyiatun anit taqwa. Maka itu merupakan sumber atau buah dari ketakwaan. Ketakwaan itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Menjadi sebab orang sampai kepada ketakwaan. Dan yang kedua tadi memperbaiki nafsu. Nah, kalau yang orang laim itu malah sabarnya, kesabarannya itu nuruti nafsunya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa kesabaran itu dua memang. Ada kesabaran yang terpuji, ada yang tercela. Kesabaran yang terpuji itu kesabarannya orang yang karim tadi itu. Sabar mempelajari agama Allah, sabar menjalankan perintah Allah. Karena rata-rata kebanyakannya syariat Allah itu bertentangan dengan kemauan nafsunya. Kemudian kalau jiwa yang laim, jiwa yang kedua tadi, itu kesabarannya menjalankan, menuruti nafsunya.
untuk pada ketakwaan, kepada ketaatan pada Allah itu rendah. Nah, sehingga ini dikatakan oleh beliau kesabaran yang mazmum, kesabaran yang tercela. Wa min hikamis siyami, di antara yang ketiga dari hikmah puasa, hubsun nafsi, menahan nafsu anis syahwat, dari syahwat. Wa fitamiha, dan dihentikan. Kalau anak nyusu itu disapih, nafsunya itu disapih. Nah, anil ma'lufati, dari keinginan-keinginannya itu disapih, dihentikan. Wa tadyiki majaris syaitan, dan dalam rangka mempersempit jalannya syaitan minal abdi, di dalam diri manusia. Karena syaitan itu kata Rasul bisa masuk ke dalam badan manusia melalui apa? Aliran darah. Maka dengan puasa itu alirannya, jalannya syaitan itu menyempit. Nah, apabila sudah sempit, bitat yiki majaril to'am, dengan cara mempersempit jalannya makanan. Usus, ya, usus namanya ya. Ususnya kempes, wasyarab, dan minuman. Nah, fayat nufutus syaitan, sehingga dengan ususnya itu menyempit, maka syaitan akan mengalami kelemahan atau memperlemah geraknya syaitan. Wa takillul ma'asi, dan mempersedikit dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena syaitan itu tidak bisa leluasa. Belum lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan itu syaitan itu dibelenggu, ya, wasuffatis syayatin, dan dibelenggu syaitan. Yang keempat, wa min hikamis siyam, di antara hikmah puasa, annal qalba yasfu, bahwa hati itu atau jiwa itu bisa bersih. Yasfu itu bisa bersih. Nah, bisa bagus. Kalau jiwa sudah bagus kayak cermin. Nah, kalau ada cermin, kemudian apa-apa yang ada di depan cermin itu akan nampak. Ya, apa itu? Di hadis lain Rasulullah mengatakan, tapi cermin itu, hati itu bisa berkarat. Nah, bisa berkarat seperti cermin juga bisa berkarat. Kalau sudah cerminnya berkarat, tidak bisa lagi melihat ini batil, ini hak. Demikian juga hati, dengan apabila hati itu sudah berkarat, itu dia tidak bisa melihat lagi, tidak bisa membedakan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Malah kata Ibnu Mas'ud, nanti akhir zaman orang mengatakan orang yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang apa? Sunnah. Sehingga nanti akhir zaman ketika ada orang meninggalkan bid'ah, kemudian kembali kepada sunnah, akan dikatakan telah ditinggalkan apa? Apa yang ditinggalkan? Sunnah. Sunnah setelah ditinggalkan katanya. Padahal yang ditinggalkan apa? Bid'ah. Karena banyaknya bid'ah. Kenapa orang itu kok semangat melakukan bid'ah, berlomba-lomba melakukan bid'ah? Karena tadi tidak bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Karena cerminnya sudah berkarat. Apa yang menyebabkan hati itu berkarat? Kemaksiatan kepada Allah. Dan itu bisa betul-betul memang merusak perjalanan manusia, yang dikatakan oleh Allah sebagai ron. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Nah,
Ketika disampaikan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan ini ceritanya orang-orang dahulu saja di surat Al-Mutaffifin, ya. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena hati mereka itu banyak ronnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang melakukan satu kemaksiatan, akan ada satu titik di hatinya. Titik apa? Hitam. Di antara puasa hikmahnya, di antara hikmah puasa adalah bisa memperbagus, menjernihkan hati. Maka dari itu sangat butuh kita dan sangat penting memohon hidayah dan taufik kepada Allah. Mudah-mudahan benar-benar sampai kepada ini juga, bersihnya hati. Kalau hati bersih, isinya ilmu, muncul kecintaannya kepada Allah, bisa melihat ini yang batil, ini yang hak. Nah, walaupun ditakdirkan memang semakin akhir orang yang berpegang teguh kepada ilmu itu semakin asing. Semakin asing. Semakin dijauhi, mungkin dimusuhi, mungkin diusir oleh manusia, mungkin disakiti hatinya, disakiti badannya, dirinya, keluarganya. Nah, karena Rasul mengatakan, sayati zamanun al-qabidu bis sunnah kaqabidil jamar. Akan datang suatu masa orang yang berpegang teguh pada sunnah seperti orang memegang bara api. Siapa sekarang yang mampu megang bara api? Nah, tapi artinya karena beratnya di akhir zaman itu orang mengikuti sunnah. Nah, di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, innal islama bada'a ghariban. Ya, Islam itu datangnya dalam kondisi apa? Asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Akan kembali asing seperti awalnya. Nah, kalau kita semakin kita ini memahami ajaran Allah dan Rasulnya, kemudian kita amalkan, itu semakin asing. Orang-orang pada ke timur, kita ke barat, dan sebaliknya. Nah, banyak bertentangan dengan arus. Tapi kata Rasul apa? Walaupun Rasul mengatakan nanti akan kembali asing, fatuba lil ghuraba. Apa artinya tuba? Berbahagia. Di situ kata para ulama, orang yang berpegang pada sunnah, walaupun dia asing, dimusuhi, disakiti, itu dia akan tenang, gak gelisah. Dan sebaliknya, orang yang mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Rasul SAW, walaupun banyak pengikutnya, itu dia tidak akan menghasilkan apa? Ketenangan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena Rasul mengatakan, kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, fatuba lil ghuraba, itu kelebihannya dan keajaibannya ahlu sunnah. Dia dimusuhi, tapi dia orangnya tenang, tidak ada kegelisahan dalam hati. Dipertegas lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati la tazalu fi ummati taifatun, tidak akan hilang di umatku itu satu golongan. Taifah, satu golongan. Dzahirina 'alal haq, yang dia menampakkan kebenaran, tampak orangnya jelas di atas kebenaran, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya, tidak keluar dari situ, tidak menambah dan tidak menguranginya. Nah, kata beliau, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan kelompok ini siapa-siapa yang memusuhinya. Berarti memang orangnya apa? Solid, valid, solid. Nah, maka kita berbahagia di dunia ini. Dan ini yang dikatakan
surga dunia. Tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Nah, barang siapa, kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia, tidak akan masuk surga akhirat. Tidak kenal Allah, tidak taat pada Allah, dan seterusnya, dengan ilmu yang benar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sarapannya apa? Sampai siang, sampai padang di masjid, baca di masjid. Sampai ada yang menasihati, enggak makan dulu. Ini sarapan saya. Hadza ghadai, ini makananku, sarapanku seperti ini, makanan pagiku seperti ini. Kalau aku tidak makan pagi, badanku akan menjadi apa? Lemes. Sebagaimana kita kalau mungkin biasa sarapan ya, enggak sarapan, lemes. Syekhul Islam sarapannya apa? Ilmu. Nah, bahkan beliau di penjara sampai meninggalnya, disiksa. Kenapa disiksa? Itu tadi, karena ilmu tadi. Tidak boleh para, mulai dari pemerintahnya sampai para dai-nya semua mengatakan yang mengikuti Syekhul Islam kafir, yang mengikuti Syekhul Islam kafir. Di khutbah-khutbah, di pelajaran-pelajaran, semua satu negara, mungkin sedunia, mengatakan Syekhul Islam itu kafir. Sampai murid-muridnya, karena nggak bisa taklim lagi, karena beliau di mana? Di penjara. Murid-muridnya, murid-murid seniornya di luar itu gelisah. Coba, di luar malah gelisah, yang di dalam penjara malah apa? Tenang. Kata Syekhul Islam, surgaku itu di hatiku. Siapa yang tidak ingin surga? Badannya di penjara tapi dia di dalam surga, karena surganya di hatinya. Apa maksud surga tadi? Iman kepada Allah, ilmu yang benar yang telah difahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Begitu. Nah, hati yang sudah bersih. Sampai kata Ibnul Qayyim rahimahullah, murid seniornya ya. Di antaranya lagi siapa? Murid senior beliau, Al-Imam Ibnu Katsir. Siapa lagi? Al-Imam Az-Zahabi. Imam-imam besar semua dunia. Ada. Beliau ini kalau sudah gelisah di luar, berkunjung ke siapa? Ke gurunya, yaitu Syekhul Islam. Kata beliau, para ulama-ulama, imam-imam ini, kita mendapatkan ketenangan, roha, badan tenang ketika ketemu siapa? Syekhul Islam. Kalau secara zahir dia tersiksa mungkin ya, di penjara kok. Nah, tapi tidak. Sampai sekian ratus tahun kitab-kitabnya tidak boleh ada yang mencetaknya, menyebarkannya, sampai Allah datangkan waktunya untuk mengangkat ilmu yang beliau tulis. Sehingga para ulama sekarang mengatakan orang belum dikatakan berilmu kalau belum baca kitab-kitabnya Syekhul Islam dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ini maka kembali ke kitabnya. Maksud saya tadi agak jauh agar kita benar-benar optimal ya, berusaha untuk sebisanya mendapatkan hikmah daripada puasa yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Orangnya tenang, nggak banyak bicara, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhalla lil fikri wa dzikri, dia menyendiri, banyak berfikir dan berzikir. Nah, menghindari banyak ngobrol. Karena kadang ada orang, kamu di mana? Di sini. Ayo sini ngopi. Ngopi-ngopi, ngobrol, itu mesti ada mudorotnya. Jangankan yang sekedar majelis kopi ya.
Yang majelis ilmu itu majelis bahas tentang bagaimana dakwah ini, bagaimana kita menolong agama Allah ini, bagaimana caranya. Itu pun masih tidak luput dari penyakit majelis namanya. Di antaranya kadang orang berbangga dengan ilmunya, itu penyakit. Kadang berlebihan di dalam berbicara, itu termasuk penyakitnya. Nah, kalau hanya sekedar kopi, majelis kopi, kangen-kangenan saja, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu mudaratnya lebih jelas. Apa mudaratnya? Mengeraskan hati. Terus bagaimana sih seharusnya? Ini takhalli. Ya di rumah, di kamarnya dengarkan ilmu, baca kitab-kitab yang menambah ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Para sahabat, kalau ada sahabat lain lewat, ayo duduk sini. Nu'minu bina, kita beriman di sini. Kita duduk di sini, kita beriman di sini. Kata-kata kita beriman di sini duduk membahas tentang Al-Qur'an, tentang hadis. Nah. Bisa memperbagus menyendiri, berpikir dan zikir. Banyak zikir kepada Allah. Nah, zikir itu dengan 3 cara. Zikir itu caranya 3 dan bentuknya 3. Caranya 3, bentuknya 3. Caranya dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Kalau dengan anggota badan mungkin capek, berhenti. Kalau dengan lisan juga mungkin capek. Karena zikir dengan lisan itu seperti dakwah, menasihati, baca Al-Quran, baca ilmu. Kalau dengan hati, ini dimaknakan zikir selalu ingat. Itu yang gak boleh capek dan gak boleh putus. Karena kalau putus nanti syaitan masuk. Kemudian yang diingat apa? Yang diingat, kita banyak berzikir. Maksudnya apa? Yang diingat itu 3 juga. Yang pertama tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang agung. Maka di situ pentingnya kita belajar tentang Asmaul Husna, syarahnya Asmaul Husna. Kemudian yang kedua yang diingat tentang hukum-hukum Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, ada larangan, ada perintah, ada batasan. Nah, bisa ingat kalau orang itu ngerti, tapi kalau nggak berilmu ya nggak bisa ingat apa saja yang dilarang, apa saja yang diperintah. Yang ketiga, ingat dengan nikmat Allah yang Allah karuniakan pada kita. Li'anna tanawulus syahwat, karena menuruti syahwat, ya, walaupun itu haram, walaupun itu halal, ingin ini itu semua dituruti, karena dia memang orang kaya misalnya. Nah, tapi syahwatnya dituruti, itu kata beliau, yuqassil qalba, bisa mengeraskan hati. Maka takwa itu bertingkat. Yang pertama meninggalkan yang dilarang, takwa. Yang kedua meninggalkan yang makruh. Yang ketiga meninggalkan sesuatu yang boleh, yang tidak ada manfaat di akhiratnya. Itu takwa yang terbaik. Itu takwa yang nomor berapa? Pertama apa yang ketiga? Atau yang kedua? Yang ketiga. Karena tidak akan sampai ketiga kalau yang pertama dan kedua belum. Pertama coba dijaga dirinya, baik badan maupun hatinya, dari perkara yang dilarang, yang haram dia tinggalkan, dia lindungi dirinya. Kan takwa tadi melindungi diri. Dia lindungi dirinya dari yang haram. Nah, yang kedua, dia jaga dirinya jangan sampai jatuh pada yang makruh, baik zahir maupun hatinya, batinnya. Yang ketiga,
banyak menghindarkan perkara-perkara yang boleh. Ini contohnya mengikuti syahwat, walaupun itu boleh-boleh, uangnya sendiri, tapi semua yang diinginkan oleh syahwatnya itu dituruti, kata beliau bisa mengeraskan hati. Wa yu'ma anil haq, dan bisa membutakan dari kebenaran. Contoh makan misalnya, makannya banyak. Makan sebelum taklim makan. Akibatnya karena kebanyakan makannya ngantuk. Ya. Apa tadi yang dijelaskan oleh ustadznya? Tidak paham. Iso-iso kebalik ya. Yang benar dipahami salah, yang salah dipahami benar. Kebalak-balik. Makanya di antara mudorot, bahayanya banyak makan itu mengeraskan hati, juga menghambat berpikir. Coba orang yang paling banyak hafalan hadisnya itu siapa? Abu Hurairah, nomor 1 itu. Beliau sering pingsan. Kenapa? Lapar. Sampai pernah kakinya oleh sahabat Dian sama kakinya karena dikira ini pingsan. Padahal enggak, karena kelaparan. Nah, wasaumu, ini tadi ya, hikmah puasa membutakan dari kebenaran. Wasaumu yahfadu anil qalbi, maka puasa itu menjaga hati, wal jawarih, dan anggota badan, sihhataha, kesehatan hati, kesehatan badan, wa quwwataha, dan menjaga kekuatan badan dan kekuatan hati. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Sampai nomor berapa ini? 4. Diingat-ingat bahwa hikmah puasa diantaranya adalah apa? Membersihkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.